Oke, halo teman-teman semua. Mudah-mudahan kelihatan ya. Soalnya saya lagi agak di luar kota nih, sinyal agak susah teman-teman ya. Mohon maaf kalau sinyalnya agak susah guys. Mohon maaf ya. Jadi jumpa lagi teman-teman dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Belum ada lagi yang lain. Kita live Instagram gratis teman-teman ya. Seperti biasa di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Dan seperti biasa ya, gua perlu disclaimer dahulu guys ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Nah, jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional buat teman-teman semua ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satu pedoman ya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda guys. Nah, teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi mengenai perpajakan Anda ya guys. Awan akan tersedia secara gratis ya, secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga kita akan ketemu setiap hari Selasa juga, tetapi dengan teman yang lain ya, dengan Pak Stanley. Di TikTok kalau Selasa. Oke, kita promo dulu nih teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kita ada, kalau teman-teman ini ada calon konsultan pajak di sini, atau konsultan pajak aktif, atau petugas pajak, atau mahasiswa atau karyawan yang pengen sukses berbisnis nih ya di dunia pajak akunting, nah hingga mencapai omset miliaran per tahun contohnya ya. Gue membuka kelas baru teman-teman, program konsultan pajak pinter, nanti di bulan Juli ya, di bulan Juli minggu depan nih, minggu depan lagi ya. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman belajar cara ngembangin bisnis akunting pajak ya, hingga menjadi miliarder di era digital guys, dalam waktu kurang dari 2 tahun aja gitu ya. Dengan pelatihan yang intensif step by step, dan ada live coaching langsung dengan gua nanti. Dan kita akan ketemu melalui komunitas eksklusif PKPP ini, ada video pembelajarannya nanti step by step untuk teman-teman, dan yang paling penting, kita akan berjumpa langsung teman-teman ya, via live coaching interaktif ya, 1 kali seminggu di bulan Juli nanti. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya. PKPP ini adalah yang terbaik ya di tahun ini guys. Silakan daftar di website programkpp.com teman-teman ya untuk bergabung ya. www.programkpp.com untuk bergabung guys. Oke, sebelum kita mulai, kita akan informasikan dulu ya bahwa implementasi Cortex itu dimundurin sampai Desember. Tetapi yang namanya NPWP 16 digit itu tetap berlaku di 1 Juli katanya ya. Jadi ada berita dari DTTC ya, berita dari DTTC mengatakan seminggu lagi implementasi NPWP 16 digit, sedangkan e-faktur belum ada update. Nah ini kacau nih ya. Jadi DJP belum memberikan update versi terbaru untuk aplikasi e-faktur ya, terkait dengan penggunaan NPWP 16 digit. Nah, aplikasi e-faktur itu masih mengakomodasi NPWP yang lama nih, yang 15 digit untuk bikin faktur pajak hingga 30 Juni. Nah, mulai 1 Juli itu sudah akan menggunakan NPWP 16 digit. Nah, ini ada di PMK 136 tahun 2023 ya. PMK 136 tahun 2023 implementasi NPWP 16 digit sesuai PMK 163 mulai 1 Juli. Saat ini belum tersedia update aplikasi e-faktur untuk NPWP 16 digit. Silahkan menunggu informasi selanjutnya, kata Kering Pajak ya. Kacau ini ya. Jadi ada di pasal 10 menyebutkan apabila layanan administrasi perpajakan belum dapat menggunakan NPWP 16 digit, WP masih bisa pakai yang 15 digit, teman-teman ya, sampai 30 Juni. Tetapi amanat dari PMK ini mulai 1 Juli itu sudah harus menggunakan 16 digit. Nah, kemudian WP harus menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau domisili. Jadi teman-teman yang selama ini punya cabang, NPWP cabang, akan berubah menjadi NITKU ya. NITKU kalau di badan itu tinggal ditambah, kalau di OP cabang kalau nggak salah tambah 0 di depannya deh, NITKU itu. Nah, selain itu, pihak lain yang menyelenggarakan lembaga layanan administrasi perpajakan yang mencantumkan NPWP juga harus menggunakan NIK sebagai NPWP ya, dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan maksud. Oke. Nah, ada beberapa hal penting nih kita mesti pahami ya.
Jadi Senin depan itu sudah berlaku yang NPWP 16 digit ya. Buat teman-teman yang belum punya NPWP, itu tidak terpengaruh teman-teman ya. Orang yang tidak punya NPWP tetapi punya KTP, itu tidak terpengaruh, nggak ada masalah gitu ya. Sedangkan orang yang sudah punya NPWP, maka nomor NPWP akan menggunakan yang 16 digit. Begitu doang ya. Nah, gimana cara kita melakukan validasi? Validasi NPWP 16 digit itu gampang. Teman-teman tinggal masuk ke menu DJP online, tinggal di menu yang namanya profil. Nah, disitulah teman-teman akan melakukan validasi NPWP 16 digit gitu. Kemudian apa efeknya bagi teman-teman yang tidak melakukan pemadanan NIK? Yang tidak melakukan pemadanan NIK atau validasi NIK ini ya, maka akibatnya macam-macam nih. Kita akan dipersulit nih nanti. Mungkin KTP-nya dipersulit, imigrasi dipersulit, rekening dipersulit, rekening saham dipersulit, pokoknya dipersulit deh. Nah, mumpung caranya gampang, bisa online, teman-teman ambil aja gitu. Langsung aja proses aja ya. Jadi nggak ada ruginya kok ya, nggak ada ruginya. Dan nggak perlu takut berlebihan teman-teman ya. Tidak perlu takut berlebihan, kalau emang kita perlu validasi, udah validasi aja gitu. Nggak ada masalah kok validasi NIK NPWP itu. Memang sudah seharusnya, sudah saatnya teman-teman ya. Tidak perlu lagi menunggu lama-lama lagi. Oke? Oke. Kita langsung tanya jawab ya bagi teman-teman. Kalau ada yang bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Mohon maaf kalau suara saya mungkin agak jelek atau internetnya kurang di sini ya, karena lagi di luar kota nih. Bapak Fan 272, kok kelas seminar pajak biaya berapa dan tentang apa? Kita ada 2 seminar Pak di bulan Juli ya. Yang satu di Jakarta, satu di Medan. Bapak coba masuk di website yang namanya seminarpajaksmart.com. Oke. Bapak tinggal masuk ke website yang namanya www.seminarpajaksmart.com. Nanti di sana akan ada informasinya, Pak. Karena yang satu ngomongin bisnis, yang satu ngomongin pajak. Nah, coba Ibu, Bapak tinggal cek lagi ya nanti ya. Ada 2 seminar soalnya. Tinggal pilih yang mana. Yang satu ngomongin pajak, satu ngomongin bisnis ya. Pak Fen silakan masuk ya nanti. Semua teman tuh. Ibu Lisa Mona 1183. Malam Bu Lisa, mau tanya. Gimana pajak Cortex kok? Kapan Reels? Makasih. Cortex itu katanya bulan Desember, Bu. Jadi akhir Desember atau mungkin awal Desember ya. Kita tunggu aja deh. Tunggu Menteri Keuangan yang baru, tunggu Direktur Jenderal Pajak yang baru. Kita tunggu aja ya. Kalau implementasi 16 digit NPWP itu sudah berlaku 1 Juli. Katanya begitu ya. Kita tunggu aja deh. Tinggal 1 minggu lagi nih. Apakah akan jadi atau enggak ya? Semua teman tuh Bu Lisa. Bapak Taufik TR. Malam Pak Taufik. Saya mau tanya terkait biaya pengiriman. Apakah memang benar dikenakan PPh 23? Jawabannya iya Pak ya. Jadi kalau pengiriman itu dilakukan oleh orang pribadi, maka kita potong PPh 21. Kalau pengiriman dilakukan oleh perusahaan kayak JNE lah, Tiki lah, itu kita perlu potong PPh 23 yang 2%. Oke? Nah, berhubung Bapak ini perusahaan, maka Bapak mesti hubungi ke pihak Tiki-nya atau JNE-nya, bilang saya mau potong PPh 23. Nanti ada mekanismenya dari pihak JNE Tiki-nya Pak. Gitu ya. Memang sudah seharusnya dipotong. Pokoknya kalau pembayaran jasa itu dipotong PPh 23 atau 21. Kalau pembayaran barang itu tidak perlu ya. Kalau beli barang nggak usah potong PPh. Tetapi kalau bayar jasa kita perlu potong PPh. Oke? Semoga teman-teman Pak Taufik TR. Bapak Hakar tadi, malam Pak. Apakah pemilik CV dan usaha masih berjalan? Jika juga mau bekerja di luar negeri dan mengajukan SPLN, bakal disetujuikah? Pemilik CV dan usaha masih berjalan. Kemudian mau bekerja di luar negeri dan mengajukan SPLN, apakah bakal disetujui? Coba-coba aja Pak. Kalau Bapak mau coba boleh aja. Tetapi boleh juga kalau Bapak tidak mau SPLN, ya Bapak kan boleh aja mengajukan melaporkan pajak seperti biasa kan boleh juga, gitu Pak ya. Tetapi kalau Bapak merasa ingin memaksakan ke SPLN, boleh diajukan Pak, boleh dicoba ya. Kita nggak tahu bisa diterima apa nggak diterima, gitu. Tergantung dari pusatnya ya, kantor pusatnya diterima apa nggak diterima, gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Hartadi. Bapak 16879015. Malam kawan, malam Pak. PT yang omset di bawah 4,8 M dan karyawan tuh gaji per bulan di bawah PTKP. Apakah wajib lapor untuk karyawan PPh 21 TER? Oke, jawabannya wajib, Pak ya, wajib. Jadi sebuah perusahaan, baik itu PT, CV, PTP, yayasan, dan sebagainya, pokoknya kalau badan gitu ya, ketika dia ada karyawan, berapapun gajinya, mau gaji di atas ataupun di bawah PTKP,
tetap wajib lapor PPh 21 setiap bulan. Dia tetap wajib bikin bukti potong PPh 21 untuk semua karyawannya setiap bulan. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak 1687. Ibu Reni Sapur. Ibu gabung kawan ya Bu. Mari Bu Reni. Bapak Doni Frans Jaya 91. Malam Pak Doni. Mau tanya, kalau badan usaha desain interior, pajaknya mencakup apa ya? Desain interior badan usaha. Jadi yang pertama adalah dia bisa pakai PPh final kalau dia PT ya bentuknya atau PTP. Dia bisa pakai PPh final dengan mencetak surat keterangan PP 55 dapat 0,5% selama 3 tahun atau 4 tahun kalau PTP. Oke. Kemudian PPh 21 kalau dia memotong gaji karyawan. Kemudian PPh 23 kalau dia juga membayar kepada jasa orang lain. PPh 4 ayat 2 untuk sewa kalau dia bayar sewa ya. Kemudian PPN kalau dia PKP. Pada prinsipnya sih sama aja sih Pak. Pada prinsipnya sama aja dengan PT-PT yang lain, dengan CV yang lain sama aja ya. Mau desain interior ataupun jenis usaha yang lain sama aja. PPh 21 gaji, PPh 23 untuk bayar jasa, PPh 4 ayat 2 untuk 4 ayat 2 untuk sewa, PPh 4 ayat 2 0,5% final. Kemudian PPN kalau dia PKP. Oke. Semoga teman tuh Pak Doni. Bapak Taufik, untuk jasa perawatan yang dilakukan oleh perorangan, apakah bisa dikenakan PPh 23 saja, tidak kena PPh 21? Jasa perawatan yang dilakukan oleh perorangan. Nggak bisa Pak, mesti 21 sih kalau perorangan ya. Kalau perorangan masih 21 Pak, nggak bisa 23 ya. Karena pada umumnya orang pribadi itu PPh 21 dan badan 23. Gitu sih Pak. Secara umum begitu dan memang sudah seharusnya begitu. Oke. Semua teman tuh Pak Taufik. By the way, mau 23 ataupun 21 tidak pengaruh sih Pak, nilai pajaknya sama saja ya. Walaupun 23 kelihatan lebih murah, nggak juga. Ketika kita ngitung SPT tahunan akan diakumulasi kan? Gitu Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Taufik. Ibu Ningkawa, bayar PPh final 0,5% badan, tahun 2022 kelebihan. Apa bisa PBK? Kalau bisa PBK dipindahnya kemana? Jawabannya bisa-bisa saja ya. Ibu mau pindahkan kemana? Terserah. Mau dipindahkan ke PPh final juga untuk 2023? Boleh. Mau dipindahkan ke PPh 21? Boleh. Mau dipindahkan ke PPN? Juga boleh. Nggak ada masalah. Kan itu uangnya uang ibu. Ibu boleh kok. Mau PBK kemanapun ibu boleh lakukan. Oke? Nah, semua teman tuh Bu Ningkawa. Bapak Fen 272. Kok mau tanya? Kalau vendor menjual barang, tapi pengiriman barang menggunakan jasa pihak freight forwarding. Lalu, vendor dapat faktur pajak kode 05. Bagaimana sistem reimburse-nya ke buyer kok? Sistem reimburse-nya ke buyer. Bapak masih buka tagihan kepada buyer, Pak. Bapak masih buka tagihan kepada buyer seperti biasa ya, dengan kode 010 seharusnya, Pak. Tetapi kan si buyer bisa kreditkan kan? Si buyer bisa mengkreditkan gitu. Nggak ada masalah kalau dia PKP ya. Tapi kalau dia nggak PKP gimana? Ya tetap masih buka 010 sih menurut saya sih. Jadi Bapak harus memasukkan nilai pengiriman ini ke dalam invoice-nya Bapak. Gitu Pak. Seharusnya begitu ya Pak. Karena walaupun ini reimburse, tetapi dia bukan reimburse. Itu gitu loh Pak. Bagi Bapak tuh ini bukan reimburse. Karena Bapak terima faktur pajak kan? Nah, karena Bapak terima faktur pajak, maka ini bukan reimburse. Ini ceritanya Bapak dapat invoice, kemudian Bapak menginvoice orang. Gitu, Pak. Gabungkan aja nilai itu ke invoice Bapak. Oke. Semoga teman tuh Pak Fen 272. Bapak Fen 272. Apakah faktur pajak masukan kode 05 dapat dikreditkan? Jawabannya bisa kalau Bapak ini bukan freight forwarder. Jadi kalau Bapak adalah pedagang biasa, pengusaha biasa, maka Bapak bisa mengkreditkan kode 050 dari supplier atau vendor Bapak. Boleh. Oke. Semua teman tuh Pak Fen. Bapak Ari Firdaus. Kalau Bupot PPh 21 unifikasi yang pakai NIK itu, nanti laporan tahunnya bagaimana Bupot PPh 21 unifikasi yang pakai NIK. Nggak ada masalah Pak. Masalahnya di mana? Nanti Bapak di SPT pribadi, Bapak akan terima yang namanya bukti potong A1, ya kan? Sebagai karyawan, Bapak akan terima bukti potong A1, Bapak akan bayar dan menghitung PPh tahunan di SPT tahunan pribadi Bapak.
Gitu sih Pak, nggak ada bedanya, nggak ada masalah. Pak ya. Oke. Semua teman tuh Pak Ari. Jadi NPWP kita akan berubah nomor menjadi 16 digit. Udah gitu doang, nggak ada yang beda, yang lain sama aja. Nah. Kemudian Bapak Henry Awan 23. Malam kok mau tanya, pajak tangguhan itu apa ya? Saya juga nggak ngerti Pak pajak tangguhan. Ini istilahnya orang akunting. Saya juga nggak ngerti Pak. Nggak usah dipikirin Pak, nggak usah pusing. Kalau kita nggak ngerti nggak usah pusing. Saya juga nggak ngerti sih soalnya. Soalnya saya kurang jago akunting. Mohon maaf ya, semua teman tuh Pak Henry. Bapak Ferik Chan. Malam Pak Wan, malam Pak Ferik. Untuk kartu keluarga atau anggota keluarga apa juga divalidasi? Jawabannya iya, ya. Di bagian anggota keluarga juga perlu divalidasi, gitu. Cuman tidak se-urgent atau tidak secepat yang di profil induk, gitu loh. Kalau yang profil induk tuh wajib divalidasi sekarang, sebelum 1 Juli. Sedangkan anggota keluarga ya nggak terlalu buru-buru lah. Kalau saya juga gitu sih, nggak terlalu buru-buru. Tetapi kalau yang profil utama tuh wajib divalidasi segera. Oke. Nah, semua teman tuh Pak Ferry Chen. Bapak Tonyong 07, kok mau tanya, kalau WP non PKP bisa kena PPN 2,2% dari omset? Jawabannya iya. Iya Pak ya. Jadi WP pribadi ataupun badan yang belum PKP, kemudian diperiksa oleh pajak, kemudian ketahuan dia punya omset melebihi 4,8 M, maka atas objek PPN-nya itu kenanya 2,2%. Oke, bukan 10%, bukan 11%, tetapi 2,2%. Itu di dunia pajak istilahnya adalah pedoman pengkreditan PPN masukan. Itu istilahnya. Nah, oke. Semua teman tuh Pak Tonyong. Bapak Wendy Taurus. Dapat sertifikat nggak kok seminar di Medannya? Sepertinya dapat Pak. Saya juga nggak gitu yakin ya. Coba Bapak kontak kepada manajer kita, ke Ibu Nana ya. Kontak ke sana. Gue juga nggak yakin. Sepertinya dapat. Seharusnya dapat ya. Itu kan tinggal dibikin secara digital aja. Seharusnya dapat. Oke. Semua teman tuh Pak Wendy. Ibu Gomez 5282. Apakah kau pernah buat cara daftar pemadanan NIK KTP di YouTube kah? Pernah Bu, pernah. Please info ya, makasih. Pernah Bu, dan sangat-sangat mudah. Ibu nggak perlu pakai tutorial aneh-aneh. Ibu tinggal masuk ke menu profil. Oke? Masuk ke menu profil, di situ ada data utama, kemudian disitulah nomor nomor KTP Ibu dimasukin, kemudian klik validasi. Sampai ada tulisan valid warna hijau. Kalau Ibu masuk sudah ada tulisan valid warna hijau, berarti sudah beres, tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Oke? Semua teman tuh Bu Gomez. Bapak Fan 272. Kalau sistem car ownership program untuk karyawan, aspek perpajakannya bagaimana? Perusahaan dan karyawan bayar proporsi 50-50. Aset atas nama perusahaan dulu. Setelah lunas, baru balik nama ke karyawan. Oke, jawaban saya yang paling gampang adalah seluruhnya dijadikan sebagai gaji karyawan. Gitu aja Pak, Bu. Ya, jadi ketika kita beli nih, kan kita bayar nih, mungkin cicilan 5 juta gitu ya. 2,5 gaji dipotong, 3 juta perusahaan gitu kan. Maka 5 juta ini semuanya adalah gaji karyawan. Beres gitu Pak, beres. Jadi jadikan gaji karyawan atau masuk ke Natura, pokoknya digabung sebagai bruto dari gaji, kemudian dipotong PPh 21, beres gitu Pak ya. Apakah pajaknya jadi besar? Memang iya, pajaknya akan cenderung lebih besar, tetapi memang begitu seharusnya. Biar kita nggak usah pusing. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Fan 272. Bapak 3J Mum tanya, pemusatan PPN per 1 Juli itu otomatis. Mending Ibu ngomong ke KPP, Bu. Mending ngomong ke KPP. Katanya sih otomatis, tetapi kan mesti ada prosedur dong, nggak sembarangan ya. Coba ngomong ke KPP, Bu. Takutnya nanti nggak otomatis malah repot. Nah, mending ngomong ke KPP atau ke AR, gimana pemusatannya bagaimana, gitu. Katanya sih otomatis ya, tetapi lebih baik ngomong deh, biar siapa tahu ada prosedur-prosedur yang masih dijalanin, gitu Bu. Cuma tahu tuh Bu, 3 Moon. Bapak Henry Awan 23. Kalau misalnya joint operation, lalu proyeknya sudah selesai, pembukuannya gimana ya? JO itu tidak ada, maksudnya tidak ada laporan pajak kan Pak ya? Nggak ada SPT tahunan. Jadi ya sudah, tinggal tutup aja. Tinggal ditutup aja. Ada NPWP nggak dia? Kalau nggak salah ada NPWP ya, ditutup aja Pak. Tinggal tutup aja, pembukuannya ya dipisah masing-masing kepada masing-masing anggota JO-nya. Setahu saya begitu Pak ya. Pembukuan dan pajak dipisah ke masing-masing anggota JO-nya. Oke.
Semangat teman tuh Pak Henry Awan. Ibu Febri Damayanti, Pak, kalau penghasilan saya cuma dari tanah yang disewa PT, berarti saya tidak perlu bayar pajak ya, cuma lapor SPT nihil. Jawabannya adalah Ibu perlu bayar PPh final atas sewa. Iya kan? Ketika Ibu menyewakan tanah, Ibu terima pembayaran, kan, oh mungkin dipotong oleh PT ya. Nah, kalau sudah dipotong oleh PT, maka Ibu terima bukti potong. Oke, Ibu terima bukti potong, Ibu laporkan di bagian penghasilan sewa di SPT tahunan dan tidak usah bayar lagi karena sudah dipotong oleh perusahaan, sudah dibayar oleh perusahaan. Gitu Pak, Bu. Mintain bukti potongnya ya buat disimpan. Oke. Semangat tuh Bu Febri. Ibu di JJJ 21, malam kok mau tanya. Ada foreigner, orang bule nih, sudah punya izin kitas. Sewa tanah atas nama pribadi. Padahal sudah punya PMA. Si bule tersebut beli yang 5 plot di berbeda tempat. Oke, terus masalahnya apa, Bu? Terpotong, Bu ya. Oh, ada di bawah nih ya. Planningnya, tanah itu mau dibangun, kemudian mau disewakan lagi ke pihak lain. Lebih baik pakai pribadi atau pakai PMA ya kok, biar pajaknya lebih hemat. Saran saya PMA aja Bu, PMA saja supaya gampang. Karena pribadi nanti ribet kan, kan pribadi kan nggak bisa punya bangunan kan. Jadi ketika dia membangun itu harus masuk ke PMA, masuk ke perusahaan supaya tercatat semua secara akunting. Gitu deh Bu, lebih aman begitu deh Bu. Masukin ke PMA supaya tercatat secara akunting dan laporan pajak juga clear. Gitu sih Bu. Mengenai pajak bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tapi nggak ada masalah lah. Mending dirapi aja Bu, mending rapi aja di pembukuan PT lebih enak PMA daripada pribadi ribet. Oke, teman-teman tuh Bu JJ21. Bapak Ari Firdaus, kok mau kalau Bupot PPh 21 TER yang pakai NIK itu nanti laporan tahunannya bagaimana kok? Nggak ada masalah sih Pak, nggak ada masalah. Bapak masalahnya di mana? Bapak ini posisinya sebagai perusahaan atau sebagai pribadi? Kalau sebagai perusahaan, ya udah tinggal bikin bukti potong karyawan A1-nya seperti biasa. Kemudian kalau si karyawan akan terima bukti potong A1 dari perusahaan. Dia tinggal laporkan di SPT tahunan pribadi. Gitu aja sih Pak, nggak ada masalah. Cuman yang dulunya MPWP 15 digit, sekarang MPWP menjadi 16 digit. Gitu doang, nggak ada yang berubah. Oke. Semua teman tuh Pak Ari Firdaus. Bapak 16, terima kasih sama-sama. Bapak Taufik TR, jika perusahaan punya kendaraan sendiri untuk mengirim barang, apakah dikenakan PPh 23 juga kok? Enggak dong. Enggak Pak, enggak. Kalau punya kendaraan sendiri ya enggak ada sewa kan. Kalau enggak ada sewa ya berarti enggak ada PPh 23. Gitu Pak ya. PPh 23 dikenakan atas sewa kendaraan. Gitu kan. Atau atas jasa pengiriman. Kalau pakai mobil sendiri kan tidak ada jasa pengiriman. Begitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Taufik. Bapak Wendy Taurus, kok UMKM punya MPWP cabang, tapi sekarang sudah tidak usaha di lokasi cabang tersebut. Apakah MPWP cabang harus diajukan penutupan atau dibiarin saja? Menurut saya biarin aja Pak, nggak usah pusing. Sekarang usaha semua di rumah, domisili pakai MPWP pusat. Oke, menurut saya biarin aja Pak. Kalau Bapak cabut, nanti ada pemeriksaan, repot. Ya, cabut MPWP itu wajib ada pemeriksaan, jadi repot. Mending nggak usah, biarin aja udah. Semua teman tuh Pak Wendy. Jadi nggak usah bayar aja, cabang nggak usah bayar gitu aja. Oke. Lanjut. Ibu Sinta Marta, kok mau tanya. Untuk kode 040 cuma-cuma, apa bisa dikreditkan? Kayaknya nggak bisa deh Bu. Mesti cek lagi aturannya ya. Feeling saya sih nggak bisa. Karena 040. Feeling saya nggak bisa kalau pemberian barang cuma-cuma ya. Feeling saya sih nggak bisa. Coba dicek lagi. Kalau Ibu ragu-ragu, coba di email ke ini Bu. Di email ke informasi@pajak.go.id ya. Di email ke informasi@pajak.go.id. Coba di email ke sana biar pasti boleh atau nggak boleh dikreditkan. Nanti dikasih tuh dasar aturannya apa gitu. Cuman feeling saya nggak bisa kreditkan karena ini barang cuma-cuma. Oke, sama teman tuh Bu Sinta Marta. Bapak Febri Damayanti, Pak, kalau penghasilan cuma dari sewa, yang tadi ya Pak ya? Nah, betul Pak, Bu ya. Jadi SPT Ibu akan nihil karena Ibu sudah dipotong oleh si PT kan, sudah dipotong 10% PPh final dan sudah dibayarin oleh si PT. Ibu hanya terima bukti potong saja, gitu Pak ya. Sudah betul Bu. Semoga teman tuh Bu Febri.
Bapak Chaibo 88, malam po. Mana lebih menguntungkan jika baru usaha jual beli mobil bekas untuk buat CV atau PT perorangan? Kalau Bapak omsetnya masih di bawah 15M, maka PTP saja. Dan kemudian Bapak hanya satu orang ya. Jadi kalau Bapak hanya satu orang, omset di bawah 15M, maka PTP saja. Tetapi kalau Bapak lebih dari lebih dari satu orang, minimal 2 orang, atau Bapak punya omset lebih dari 15M, maka bikinlah CV atau PT biasa. Gitu sih Pak. Jadi tergantung omsetnya 15M ke bawah atau satu orang itu pakai PTP. Kalau 2 orang atau omset lebih dari 15M pakai CV aja atau PT biasa. Oke, semua teman tuh Pak Chaibo 88. Bapak Tonyong, makasih kok sama-sama. Bapak Ferik Chan, supaya aturan pajak simple dan tidak terlalu banyak aturan. Gimana kalau Pak Awan dipercaya jadi Dirjen Pajak? Mimpi Pak, mimpi nggak mungkin lah. Makasih Pak Ferik. Nggak mungkin lah. Bapak Willy, Pak untuk developer yang PPH sudah final, apakah keuntungan perusahaannya kena PPH juga? Enggak ya. Kalau sudah final, maka keuntungannya sudah tidak kena PPH yang lain. Gitu Pak ya, sudah tidak ada PPH lain. Karena sudah final, gitu. Sama seperti penghasilan deposito, saham, dan lain-lain ya. Pokoknya kalau sudah dikenai PPH final, kayak jasa konstruksi gitu kan, developer kan sama nih. Maka sudah tidak ada lagi PPH atas keuntungan sudah nggak ada. Oke. Semua teman tuh Pak Willy. Bapak Moto Mulu, kok saya pernah bikin PT untuk restoran, tetapi sudah tutup sejak 2012. Dan sejak itu, belum sempat lapor apapun. Waduh, apa yang harus saya lakukan supaya ke depannya jadi tidak tambah masalah? Gimana ya Pak ya? Jadi gini Pak, kalau Bapak melaporkan yang mundur, itu akan kena 1 juta per tahun. Kalau Bapak lapor mundur. Oke, jadi kalau Bapak tidak mau kena yang 1 juta per tahun itu, udah nggak usah lapor. Oke. Nah, kalau Bapak sudah punya EVIN, sudah punya DJP online, Bapak mulai lapor tahun depan. Yang 2024 Bapak laporkan supaya tidak kena denda 1 juta lagi. Tetapi yang 2023, 22, dan sebelumnya biarin aja. Karena begitu Bapak lapor, maka akan kena denda 1 juta setahun. Nah, mulai 2024 Bapak lapor nih, tiap tahun nihil-nihil kan, jadi tidak ada denda lagi. Tetapi kalau Bapak tidak punya EVIN dan tidak bisa masuk ke sistem DJP online, maka Bapak boleh minta EVIN ke DJP. Setelah minta EVIN, barulah Bapak lapor SPT tahunan tahun depan. Kalau Bapak ditolak bikin EVIN-nya gara-gara mesti lapor SPT yang kemarin dulu, maka ya udah cuekin aja, mati suriin aja deh, nggak usah dilapor apa-apa lagi, gitu ya. Gitu Pak ya. Jadi yang pertama adalah usahakan lapor ke depan 2024 dan seterusnya. Yang kedua, kalau emang nggak bisa, ya udah cuekin aja, udah nggak usah diapain, gitu ya. Anyway, nilai saham di PT Bapak perlu lapor di dalam SPT tahunan pribadi sebagai kepemilikan harta saham dan juga lapor ada hutang pemegang sahamnya senilai yang sama angkanya, gitu Pak. Karena kan dia sudah terdaftar di notaris ya. Nah, oke. Semua teman tuh Pak Moto Mutu. Bapak Arkam Mulhakim, kok bagaimana perlakuan PPN KMS dari bunga low atau bangunan yang bisa dibongkar pasang? Apa kena PPN-nya? Proses bangun pakai tukang? Saya rasa enggak Pak ya. Kalau memang dia betul-betul bisa dibongkar pasang ya, itu bukan objek PPN KMS. Saya rasa bukan ya. PPN KMS biasanya setahu saya adalah untuk yang sudah permanen, bangunan permanen ya. Kalau memang bisa bongkar pasang itu mah bukan bangunan namanya. Setahu saya begitu Pak ya. Jadi nggak usah bayar PPN KMS kalau memang dia bongkar pasang. Semua teman tuh Pak Arkam. Bapak Fen 272, kok apa maksud jika faktur pajak dan invoice dengan tanggal yang sama berarti tidak telat buka faktur pajak sesuai Undang-Undang PPN. Walaupun penyerahannya sudah terjadi sebelumnya. Apakah benar demikian, kok? Menurut saya salah, Pak ya. Kalau penyerahan sudah terjadi sebelumnya, maka faktur pajaknya harus dibikin pada saat penyerahan, bukan pada saat tanggal invoice. Gitu, Pak. Setahu saya begitu ya. Jadi, faktur pajak kan dibuka atas dua tanggal ya, tanggal penyerahan atau tanggal bayar. Mana lebih dahulu, itulah tanggal faktur pajak. Sedangkan invoice, beda cerita. Invoice mah nggak pengaruh di pajak, gitu ya. Jadi dia mau buka invoice pada tanggal penyerahan boleh, dia mau buka invoice pada tanggal bayar boleh, dia mau buka invoice nanti minggu depan juga boleh. Tetapi faktur pajak tetap harus dibuka berdasarkan 2 tanggal,
tanggal penyerahan atau tanggal bayar mana lebih dahulu. Gitu, Pak. Jadi tidak tepat itu ya menurut saya ya. Semua teman tuh Pak Fan 272. Bapak Reza Janah. Mas Awan, mau tanya perihal pemusatan PPN. Bila mana pusat sudah tidak ada usaha, yang aktif cabang nih bagaimana ya? Sama saja Pak, dipusatkan juga. Dipusatkan juga. Walaupun pusat tidak aktif, tetapi kan akunting di pusat. Laporan pajak tahunan di pusat Pak, bukan di cabang. Ya kan? Cabang itu hanya laporan SPT masa, selain PPN. Kalau PPN dipusatkan ke induk, wajib sekarang. Gitu Pak. Jadi walaupun dia nggak aktif, tetap PPN akan dipusatkan, kemudian akunting juga dipusat, kemudian laporan tahunan pajak juga dipusat. Semua teman tuh Pak Reza Jana. Bapak Reza Jana, di DJP ada menu pemusatan ke cabang, apakah bisa ya? Emang ada Pak? Coba Bapak cek lagi ya. Setahu saya pemusatan harus ke induk. Nah, coba Bapak cek lagi, atau kalau mau Bapak boleh koordinasi sama AR, atau Bapak boleh langsung ke email ke informasi@pajak.go.id supaya minta dasar hukumnya bagaimana. Boleh nggak saya pemusatan ke cabang aja gitu. Setahu saya memang nggak bisa, harus ke induk semua. Oke. Semua teman tuh Pak Reza Jana. Bapak Doni Frans Jaya 91. Perusahaan dropshipper itu yang dihitung omset PPh final hanya keuntungannya saja atau omset keseluruhan yang terjadi online shop kok. Nah, jadi gini, invoice dari seller apakah lewat dropshipper dulu atau langsung kepada end user? Kalau invoice langsung kepada end user, kita hanya terima komisi, maka kita hanya bayar pajak atas komisi. Gitu Pak ya. Itu pun bukan 0,5% final, tetapi pakai PPh badan biasa. Karena itu sifatnya jasa. Gitu. Setahu saya begitu. Tetapi kalau invoice-nya itu lewat kita dahulu, kemudian kita menginvoice kepada end user, maka akan terjadi dua transaksi, maka omset adalah total yang kita jual kepada si end user. Gitu sih Pak. Nah, jadi supaya Bapak bisa hanya kena pajak atas keuntungannya saja, Bapak harus bikin supaya si seller langsung buka invoice atas nama si buyer. Nah, begitu seharusnya. Cuman PPh-nya itu PPh final kah atau bukan final? Ini yang ragu Pak. Kemungkinan PPh non final. Tetapi kalau Bapak mau paksakan PPh final juga bisa sih Pak ya. Cuman lebih aman cetaklah suket PP55 udah pasti ya. Cetak suket PP55, kemudian Bapak mungkin boleh konsultasi ke informasi ya, informasi@pajak.go.id supaya pasti gitu. Karena ini omsetnya besar, untungnya sedikit, agak resiko. Udah gitu Bapak tidak mau mengambil omset besar kan? Jadi agak resiko. Boleh diperjuangkan supaya hanya keuntungan saja yang kena pajak dan hanya kena PPh 0,5% final. Diusahakan aja Pak. Semua teman tuh Pak Doni Frans Jaya. Bapak Aldrich JRS. Bagaimana pengakuan omset atas perusahaan outsourcing? Nah, outsourcing itu omsetnya adalah jasa manajemen. Oke, sedangkan gaji itu adalah reimbursement. Oke, gaji itu dibayar oleh si pemberi kerja, bukan oleh si perusahaan outsourcing. Perusahaan outsourcing hanya bantuin terima uang dan menyalurkan kepada si pegawai. Itulah definisi outsourcing, gitu Pak. Jadi PPh 21 pun dipotong oleh si pemberi kerja, kemudian gaji pun diakui oleh pemberi kerja. Kita outsourcing hanya mengakui numpang lewat saja. Nah, omset kita adalah jasa manajemen. Itu yang betul Pak, outsourcing. Cuman di Indonesia banyak perusahaan tuh dicampur aduk. Mau gaji, mau jasa manajemen digabung semua. Akibatnya kan jadi omsetnya gede gitu loh. Seharusnya tuh gaji itu hanya reimbursement saja. Sedangkan outsourcing hanya terima fee jasa manajemen saja. Gitu. Semua teman tuh Pak Aldrich. Minum dulu guys ya. Bapak Jo Kiunia Zeva. Modal CV kan tidak tertera di akte pendirian ya kok, betul? Cara menentukan modal dasar yang harus disetor itu untuk lampiran neraca seperti apa ya kok? Jawabannya adalah ikuti kondisi sebenarnya Pak. Bapak sudah setor berapa ke rekeningnya CV, ya itulah modalnya. Ya, kemudian Bapak besok nambahin lagi nih, ya itu nambah lagi CV modalnya. Kalau kemudian Bapak tarik nih minggu depan nih, ya udah berkurang lagi modalnya. Nah, begitulah CV. Modal itu fleksibel. Jadi sesuai kondisi sebenarnya, berapa uang yang Bapak setorkan dan tarik dari CV, itulah modalnya. Gitu Pak ya. Nggak usah ikutin akte karena memang nggak ada di akte. Semua teman tuh Pak Jo Keunia Zeva.
Bapak Fan 272. Kalau dari kode 05, kalau mau rubah kode 01, DPP-nya bagaimana? Kan kode 05 itu DPP nilai lain. Diganti aja Pak langsung DPP-nya. Jadi, dan pertanyaannya adalah kenapa Bapak mengganti 05, 01? Oh, tadi ya, yang itu ya. Tadi yang ongkos angkutan Pak ya. Ongkos angkutan. Jadi maka Bapak akan mencas lebih besar kepada si customer Bapak. Jadi Bapak terimanya kan 1 juta gitu ya, 1 juta plus 1,1% PPN kan. Bapak menginvoice kepada si customer itu 1 juta plus 11% gitu Pak. Kan dia PKP, kalau dia PKP kan nggak ada pengaruh, nggak ada masalah gitu kan. Memang harusnya begitu sih Pak. Nah, semua teman tuh Pak Fan 272. Bapak Reza, untuk outsourcing, omset dari gaji plus fee atas jasa tersebut. Gajinya seharusnya bukan, Pak. Seharusnya gaji itu nggak termasuk omset. Karena gaji itu hanya reimbursement. Setahu saya begitu, Pak. Thank you, Pak Reza. Bapak Ferry Hart. UMKM 2025, apakah masih lanjut 0,5%? Itu masih misteri, Pak ya. Masih misteri. Ada 3 misteri di dunia ini ya. Misteri pertama mengenai kapan kita mati. Misteri kedua mengenai siapa jodoh kita. Misteri ketiga adalah kapan 0,5% ini akan dilanjutkan apa nggak dilanjutkan. Gitu. Bercanda Pak ya. Teman-teman tuh Pak Very Hard. Belum pasti Pak, kita nggak tahu. Bapak Bape 88. Hai kawan, mau tanya. Cara lapor SPT OP UMKM gimana ya? Gampang Pak, Bapak tinggal masuk ke YouTube Pak, ada banyak sekali. Bapak tinggal ketik aja tutorial SPT tahunan atau tutorial 1770. Nah, banyak sekali Pak tutorial. Saya pun sudah bikin juga tutorial. Ada banyak di YouTube Pak. Tinggal cek aja ya UMKM. Semua teman tuh Pak Bape 88. Bapak Jo Kiuniazeva. Lalu, kalau CV yang baru berdiri, pembayaran ke PT untuk pembayaran legalitas akte itu objek pajak apa kok? Pembayaran ke PT untuk legalitas, Bapak potong PPh 23 Pak, 2% ya, atas jasa. Jadi, potong PPh 23 atas jasa, Bapak transfer itu 98%, Bapak ambil 2% untuk bayar ke negara. Gitu Pak, kasih bukti potong ke dia, kepada si PT yang bikin legalitas ini. Setahu saya begitu ya. Semangat teman tuh Pak Jo Kiunia Sewa. Bapak Reza Jana, nggak bisa lihat kan kok? Oh, oke Pak. Tadi mengenai apa itu Pak? Mohon maaf. Oke, thank you Pak. Ibu di JJ21. Kalau akta sewa menyewanya atas nama pribadi atau direkturnya PMA. Kalau mau pakai nama PMA, apa datanya harus diubah ke nama PT tersebut dulu? Lebih baik begitu Bu ya. Lebih baik kalau memang memungkinkan diganti deh nama penyewanya adalah si PT PMA. Kemudian bukti bayar pajak sewanya juga pakai nama PMA kalau bisa. Kalau sudah terlanjur bayar PPh sewa pakai nama pribadi, ganti ke nama PT PMA di PBK. Itu lebih baik Pak Ibu ya kalau memungkinkan ya. Tetapi kalau nggak memungkinkan ya sudah. Kalau memang nggak memungkinkan ya udah. Si PT fokus pada pembangunannya aja. Sewanya nggak usah diurusin gitu. Tetapi kalau masih memungkinkan, semuanya diganti nama PT. Lebih enak, lebih clear. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu, di JJJ 21. Ibu Kim Juliawan, kok awan? Ya Bu, bagaimana? Bapak Aldrich JRS. Lebih baik menggunakan tarif umum atau UMKM untuk perusahaan outsourcing. Oke, karena tagihan kita ke pengguna jasa bersamaan dengan biaya gaji outsourcing. Oke. Kalau memang fee manajemen Bapak masih di bawah 4,8 M, alangkah baiknya pakai UMKM dong, lebih enak ya. Tetapi kalau fee-nya sudah di atas 4,8 M, maka memang mesti PKP dan menggunakan PPh umum, gitu Pak. Nah, mengenai tagihan, tidak boleh digabung Pak, biaya gaji dengan jasa outsourcing, harus dipisah. Buka satu invoice untuk reimbursement, buka satu invoice untuk jasa manajemen outsourcing, harus dipisah. Setahu saya begitu Pak. Semua teman tuh Pak Aldrich. Bapak Jessica Chandra, kok mau tanya? Ya Bu, bagaimana Bu Jessica? Bapak Moto Mulu, makasih kok sama-sama. Ibu Jessica Chandra, kok mau bertanya? Ada satu PT didesain terus jual material akan tetapi udah lebih 4,8 M. Apakah kita bisa bilang dipisahkan antara material dan jasa? Saya ulang ya.
satu PT didesain, terus jual material, akan tetapi udah lebih dari 4,8 M. Apakah kita bisa bilang dipisahkan antara material dan jasa? Yang bikin omset gede kan karena material kok. Jadi baiknya gimana? Oke, jadi gini Bu. Ibu mau pisahkan ataupun mau digabung sama saja. Yang namanya omset melebihi 4,8 M gabungan itu sudah wajib PKP. Gitu Bu. Jadi sama aja Bu. Walaupun dipisah, walaupun digabung sama saja. Tetap harus PKP gara-gara omset melewati 4,8 M. Gitu sih. Mungkin lain kali lebih enak Ibu suruh toko bangunan langsung invoice kepada si customer aja. Jadi customer beli barang langsung kepada bahan material toko bangunan, Ibu hanya terima jasa. Mungkin itu lebih enak. Gitu Bu ya. Semua teman tuh Bu Jessica. Bapak Fen 272. Kok kalau kita mau pindah KPP, karena sudah pindah tempat usaha dan rubah NIB kita. Sedangkan di KPP lama status PPN-nya LB lumayan banyak. Oh, apakah nanti ada kendala untuk LPPPN-nya kok? Jadi jika kita pindah KPP, nggak pengaruh Pak, nggak pengaruh. Begitu pindah KPP ya ke bawah aja semuanya. Semuanya ke bawah Pak, mau denda pajak, mau LB, semuanya ke bawah Pak. Oke, mohon maaf nih saya agak ini kotor. Oke. Ibu Jessica Chandra. Kalau kripto itu kita jual untung, keuntungannya apakah bayar pajak? Berapa tarifnya? Kalau Ibu jual kripto di Bursa Indonesia, itu sudah kena PPh final, Bu. 0,1% ya, sama seperti saham. Jadi, sudah PPh final selesai. Tidak ada lagi pajak atas keuntungannya. Oke? Tetapi kalau Ibu jual kriptonya di bursa asing, di bursa luar negeri, maka atas keuntungannya atau capital gain, itu akan kena PPh umum, PPh progresif yang 5%, 15%, 25%, 30%. Gitu, Bu. Nah, jadi pedagang kripto supaya tidak kena masalah pajak, Ibu harus jualnya di bursa lokal Indonesia. Gitu, Bu. Semoga teman-teman Bu Jessica Chandra. Ibu G2836. Pak, kalau PT membuat iklan di Google Ads atas nama pribadi dan di-reimburse ke PT, perlakuan perpajakannya seperti apa? Nah, yang benar Bu ya, yang benar adalah kita harus potong PPh 26 senilai 20%. Itu yang benar. Nah, jadi supaya nggak dipotong 20% gimana? Kan kita nggak bisa potong nih si Google nih. Kita nggak bisa potong si Google-nya kan? Cara pertama adalah Ibu hubungi Google. Hubungi pihak Google Indonesia, bilang, saya ini perusahaan, saya mau memotong PPh 26 senilai 20%. Kalau mereka bersedia, beres. Kalau mereka tidak bersedia, maka dia bisa pakai MPP Indonesia. Pakai MPP Indonesia, kita potong PPh 23 yang 2%. Nah, kalau memang Ibu tidak bisa menghubungi pihak Google, maka Ibu terpaksa potong PPh 26 20% atau Ibu akui sebagai gaji karyawan internal. Akui sebagai gaji karyawan internal sehingga potong PPh 21 saja. Gitu sih, Bu. Jadi, langkah pertama adalah hubungi pihak Google Indonesia, minta sama mereka bagaimana tata cara untuk memotong PPh. Yang kedua adalah kalau memang tidak berhasil, Ibu terpaksa bayar sendiri PPh 26 yang 20%. Cara ketiga adalah Ibu nggak usah ada biaya iklan ads, iklan Google. Ibu langsung jadikan gaji karyawan. Gitu. Cuma potong PPh 21. Terpaksa begitu, Bu. Semua teman tuh Bu G2836. Bapak Reza Janah, saya pernah mengalami PM yang double di e-faktur desktopku, sehingga dikoreksi. Padahal, seharusnya kan PM yang sudah dikreditkan kan nggak bisa muncul lagi. Jawabannya betul, Pak ya. Coba cek lagi, Pak. Kok bisa double? Jarang-jarang kita mengalami itu ya, PPN double, PP masukan double ke dikreditkan ya. Kemungkinan database-nya bercampur aduk. Ya, kemungkinan database bercampur aduk sehingga menyebabkan Bapak menjadi kena masalah seperti ini. Gitu sih. Coba cek lagi, Pak ya. Jarang-jarang sih begitu. Semua teman tuh Pak Reza Janah. Bapak Saiful Siabab. Tanya Pak Wan, ada PT yang buka usaha di Kabupaten B, tetapi akta pendiriannya di Kabupaten A. Nah, NPWP-nya lebih baik di Kabupaten B atau di Kabupaten A? Kabupaten A, Pak, karena ngikutin pendirian ya. Mohon sarannya Pak Wan. Jadi gini, NPWP pasti ngikutin akte pendirian. Oke? Jadi kalau akte pendirian di tempatnya A, maka NPWP juga di A.
Kalau usahanya di B, maka di B ini perlu buka NPWP cabang namanya, Pak. NPWP cabang yang sekarang sudah berubah nama menjadi NITKU. Gitu, Pak. Tetapi kalau Bapak malas bikin NPWP cabang, ya sudah, biar aja tetap domisili di A, NPWP di A, bayar pajak di A, gitu. Kecuali sudah ketahuan oleh pajak, disuruh bikin NPWP cabang, baru bikin NPWP cabang. Gitu sih, Pak. Ya sudah, terpaksa begitu. Nah, semangat teman tuh Pak Saiful. Ibu Cynthia Lim, malam Pak Wan, malam Bu Cynthia. Tahun depan UMKM yang sudah 7 tahun sudah habis. Apakah boleh dipindahkan ke istri atau anak yang sudah punya NPWP? Kalau bisa, caranya gimana? Jawabannya bisa. Oke, caranya adalah nanti ibu bikin dari sekarang juga boleh sih, atau mau bikin di awal Januari juga boleh ya. Bikinlah NPWP si istri. Setelah NPWP istri sudah dibikin, kemudian dilakukan cetak yang namanya surat keterangan PP 55. Nah, di dalam surat keterangan PP 55 itu akan tertulis dia itu 7 tahunnya kapan berakhirnya. Kalau dia bisa dapat 7 tahun kemudian setelah 2025, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2032 baru selesai, berarti bagus. Maka si istri bisa pakai 7 tahun. Gitu, Bu. Pak, Ibu ya. Jadi coba aja, mau dari sekarang juga boleh, atau mau tunggu Januari juga boleh ya. Intinya adalah cetaklah surat keterangan PP 55. Kalau berhasil, dapat, disitulah akan tertulis kapan berakhirnya 7 tahunnya si Ibu Cynthia Lim. Oke? Semua teman tuh Bu Cynthia Lim. Ibu Jessica Chandra, kok mau tanya satu lagi. Ada perusahaan buat baju lokal. Dia ada biaya konveksi. Tapi nota biasa, apakah bisa diakui? Jawabannya bisa, tetapi sebisa mungkin lebih resmi, Bu ya. Soalnya dia beli kain, terus dijadikan baju. Ada biaya-biaya mengikat untuk jadi baju. KBLI PT harus gimana? Oke, mengenai KBLI ya jual baju, Bu. Mengenai KBLI adalah jual baju biasa ya. Jual eceran, pedagang eceran baju, gitu contohnya ya. Nah, mengenai nota, sebisa mungkin lebih rapi, lebih resmi, lebih ada stempel, lebih bagus. Gitu, Bu. Jadi tinggal ngomong kepada vendor aja, ngomong kepada tukang konveksinya atau bosnya si konveksi ini, ya kalau bisa mintalah nota yang lebih resmi gitu. Semaksimal mungkin aja, Bu. Sebisa mungkin ya. Karena orang yang konveksi nggak bikin nota resmi gitu ya. Minta aja nota resmi, sebisa mungkin lebih resmi lebih baik. Semangat teman tuh Bu Jessica Chandra. Bapak Jo Kiunia Zeva, tanya lagi kok. Kalau PT atau CV, untuk yang bergerak di bidang properti, itu seperti apa kok perhitungannya? Karena secara nggak langsung, kita kan hanya menerima fee atas transaksi penjualan properti. Berarti kan Bapak adalah agen properti ya. Kalau Bapak agen properti, maka ada dua cara. Cara pertama adalah menggunakan PPh final dengan cara Bapak mencetak yang namanya surat keterangan PP 55. Kalau berhasil tercetak, maka Bapak menggunakan 0,5% dikalikan dengan omset fee-nya. Kalau tidak berhasil cetak surat PP 55, maka Bapak pakai PPh umum. PPh umum itu PPh badan yang 22% dikalikan dengan dengan laba bersih ya. Jadi cara pertama adalah PPh final, cetak suket, kemudian 0,5% kalikan omset. Kalau cara kedua adalah PPh umum. Gitu aja sih, Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Jo Kiuniaze, Pak. Ibu Sinta Marta, kawan. Menyambung soal car owner program. Dimasukkan sebagai natura pegawai. Maka saat lunas bisa langsung balik nama ya kok? Yes, betul Bu. Di mana PT ke nama pegawai? Yes. Lalu, bagaimana keluarkan aset mobil tersebut dari PT-nya? Jawabannya adalah mobil tersebut tidak pernah jadi aset PT dari awal. Ya kan? Dari awal, ketika ada uang keluar, langsung dijadikan sebagai beban gaji. Artinya, tidak ada pengakuan aset. Artinya, tidak ada penyusutan. Nah, jadi tidak perlu diakui sama sekali. Jadi, begitu lunas, ya udah balik nama gitu. Jadi, tidak ada pengakuan aset memang dari sejak awal. Karena kita mengakui sebagai beban gaji. Oke? Semua teman tuh Bu Sinta Marta. Bapak Doni Frans Jaya 91. Kok mau tanya lagi? Kalau CV, di aktenya ada modal sahamnya di akte. Jika ada perubahan modal saham, perlu ubah akte nggak kok? Kalau CV-nya ada modalnya, kemudian berubah, maka perlu Bu ya, perlu. Khawatirnya jadi masalah. Jadi, justru kalau perlu, diubah akte, tetapi hilangkan modalnya. Gitu Pak. Jadi, ngubah akte tidak perlu mengupdate modal, tetapi hilangkan kalimat-kalimat modal. Karena memang CV itu seharusnya tidak perlu. Gitu ya.
Karena CV itu fleksibel modalnya. Nah, semua teman tuh Pak Doni. Ibu Minarti Hutahaen 14. Apa kabar kawan? Kabar baik Bu. Gimana Bu Minar? Saya masih hidup ya sampai sekarang. Bapak Ibu Febri Damayanti. Pak, misal saya punya 3 rekening. Yang 2 untuk keluar masuk uang pribadi. Yang 1 untuk keluar masuk uang PT yang kecil-kecil. Itu masalah nggak ya? Atau aman selama tidak tercampur? Ya aman lah Bu, nggak tercampur nggak apa-apa. Pokoknya yang punya PT itu dilapor di PT. Itu Bu ya. Walaupun itu punya pribadi kita, tetapi dilapor di PT. Oke? Yang pribadi ya pribadi aja nggak apa-apa. Oke? Semangat bantu Bu Febri. Ibu Jessica Chandra, kok PT domisili punya papanya, tetapi papa nggak di akte. Dia kasih pinjam pakai ke anaknya. Apakah wajar nggak bayar PPh sewa? Nggak apa-apa lah Bu. Ibu bikin surat perjanjian ya. Bikin surat perjanjian pinjam pakai. Gitu aja. Gitu. Cuman, kalau PT ini memang aktif menghasilkan duit, alangkah baiknya dibayar sewa. Nanti tinggal potong PPh 10% beres. Gitu sih Bu ya, kalau memungkinkan. Gitu. Tetapi kalau si anak dan bapak sudah sepakat tidak mau bayar sewa, ya sudah. Bikin surat perjanjian pinjam pakai. Oke? Nah, semangat teman tuh Bu Jessica. Bapak Fahri Almazid. Absen Bang? Yes, Pak Fahrizal. Halo Pak. Bapak CF Rananda. Malam kok, malam. Bapak Christophorus Andrew. Pak Awan, bila WP belum PKP. Ternyata tahun lalu dia ada belanja faktur dalam 1 bulan sebesar 3M. Untuk menebus dosanya, bagusnya gimana Pak? PKP diterus pembetulan? Boleh, kalau Bapak mau tembus dosa, Bapak bilang ke AR. Oke? Telepon AR-nya, ceritakan kondisinya. Saya pernah beli 3M, kemudian saya jualnya seperti ini. Bagaimana Pak solusinya Pak? Bilang ke AR. Gitu Pak. Bapak akan disuruh bikin PKP, kemudian akan kena yang namanya PPN 2,2%, itu Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu ya. Mengenai PPh sih masih sama 0,5%. Coba dia ngomong ke AR Pak, kalau memang mau betul-betul mengaku ya. Semangat teman tuh Pak Christophorus Andrew. Ibu Yesi Gestianati. Tadi kan outsourcing itu lebih baik dipisah, invoice-nya yang satu buat jasa, yang satu buat reimburse gaji. Yang berarti nanti yang invoice gajinya itu nggak buat faktur pajak ya? Tidak. Faktur pajak hanya di jasa manajemen. Jadi Ibu sudah betul ya, Bu Yesi sudah betul. Jasa outsourcing itu hanya buka faktur pajak atas jasa manajemen, sedangkan gaji tidak buka faktur pajak. Kenapa? Karena itu bukan gaji pegawai dia. Dan itu adalah gaji pegawai si customer dan dia hanya numpang lewat. Dia tidak ada pendapatan di situ. Dan dia tidak boleh markup ya, tidak boleh markup harga dari situ. Berapapun yang dibayar oleh customer itulah yang dibayar kepada karyawan. Si jasa outsourcing hanya terima fee jasa manajemen saja. Itulah yang buka faktur pajak. Sudah betul Bu Yesi ya? Semangat teman tuh Bu Yesi. Bapak SBRI. Kalau mau tahu ini objek PPh 21 atau 23, itu dari subjeknya ya? Betul Pak ya, betul Bu. Karena subjeknya kalau orang pribadi, biasanya 21. Kalau subjeknya itu badan, biasanya 23. Nah, oke. Subjek itu maksudnya orang yang menagih ya, orang yang buka invoice itu PT atau pribadi. Kalau pribadi 21, kalau badan 23. Gitu Pak, lebih gampang begitu cara ngitungnya ya. Semua teman tuh Pak SBR. Bapak Christophorus Andrew. Pak Awan, gimana cara menghadapi AR yang cek saldo kredit kita sebagai omset per tahun tanpa menghiraukan saldo debit kita? Memang begitu sih Pak cara kerjanya oknum AR ya. Nah, sekarang kita masih tanya ke diri sendiri, apa betul itu omset saya? Kalau itu tidak betul, Bapak boleh melawan. Tetapi kalau memang itu betul, ya sudah kita maklum, mohon maaf dan bayar pajaknya. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Christophorus Andrew. Ibu Mijin, kawan, di faktur pajak keterangan nama barang terpotong Bu, terpotong. Faktur pajak nama barangnya selisih kurang tagih invoice, apa boleh ya? Oh, boleh Pak, menurut saya Bu, boleh-boleh aja sih. Karena kan Ibu mungkin ada selisih gitu ya. Boleh-boleh aja sih, tetapi memang lebih baik faktur pajak pengganti ya, lebih baik ya. Kalau memang ada harga barang berubah gitu kan, lebih baik sih bikin faktur pajak pengganti gitu. Tapi kalau Ibu memaksakan pakai MP dengan faktur baru, namanya itu ya boleh aja sih.
Cuman lebih tepat ke waktu banyak pengganti, Bu. Semua teman tuh Bu Mijin. Ibu Jessica Chandra. Kalau omset suami sama istri tidak pisah harta, pas hitung melebihi 4,8 M. Apakah kelebihan itu dipaksa PKP secara jabatan? Jawabannya iya. Thank you ya, salam sukses selalu. Sukses selalu, Bu. Jawabannya iya, Bu ya. Iya. Jadi suami istri tidak boleh melewati 4,8 M gabungan ya. Baik dia pisah harta ataupun tidak pisah harta sama saja ya. Pisah harta ataupun tidak pisah harta, tetap omsetnya itu gabungan 4,8 M dalam rangka menghitung PKP. Jadi, segeralah dia pembetulan SPT. Pembetulan SPT, turunkan omsetnya menjadi di bawah 4,8 M. Itu aja. Oke. Semua teman tuh Bu Jessica. Kemudian Bapak Bape 88. Kalau misalnya UMKM usaha sembako, tidak ada NIB, apakah masalah nggak ya? Nggak ada masalah, Pak. NIB mah, maksudnya secara pajak ya. Secara pajak nggak pengaruh. Pajak tuh nggak penting NIB. Pajak hanya penting kita bayar pajak. Gitu aja. Ya, pajak hanya peduli kita bayar pajak. NIB itu nanti mungkin bermanfaat untuk ngurus-ngurus beli motor, beli mobil, ada hutang bank lah, kemudian apa gitu deh. Cuman di pajak nggak peduli. Pajak hanya peduli kita bayar pajak. Itu aja. Semua teman tuh Pak Bape 88. Ibu Jessica Chandra. Apakah konveksi itu kita akui gaji apa boleh nggak? Boleh-boleh aja, Bu. Seakan-akan buat karyawan sendiri. Boleh. KBRI dagang baju. Dipertanyakan kok ada produksi baju. Lebih aman seperti ini diakui PPh 21. Boleh, Pak. Boleh, Bu. Nggak ada masalah. KBRI itu nggak pengaruh apa-apa kok. Nggak ada masalah sih menurut saya. Yang penting kan pajak dibayar. Kan kita potong PPh 21, kita bayar. Gitu sih, Bu. Semua teman tuh, Bu Jessica. Bapak Pineapple. Kalau belum cetak PP 55, apakah tidak boleh pakai 0,5%? Jawabannya boleh, Pak. Cuman takutnya nggak qualified ya. Kalau nggak qualified kan kita sudah tahu dari awal nih, kalau kita cetak PP 55 kan, begitu kita cetak gagal, kita sudah tahu nggak qualified gitu. Tetapi pada dasarnya ada atau tidak ada PP 55 tidak pengaruh. Tetap orang itu boleh pakai PPh 0,5%. Gitu, Bu. Semua teman tuh Pak Pineapple. Bapak Fan 272. Kalau ada pengakuan aset bagaimana Tidak mengakui sebagai beban gaji karyawan. Oh, tadi yang mobil ya. Karena perusahaan sudah bayarkan di muka 50% harga mobilnya. Tinggal sisanya dicicil karyawan beserta asuransinya. Oke. Boleh sih Pak, boleh aja. Tetapi nanti ketika Bapak memberikannya ketika dia sudah lunas, itu akan menjadi hadiah. Menjadi hadiah artinya Bapak harus tetap kenain PPh 21 aja juga gitu yo. Mending kenain sekarang Pak. Mending kenain sekarang, ini barang memang sudah diniatkan untuk kasih kepada karyawan, mending dari sekarang kita kasih kepada karyawan, kita potong PPh 21 dari sekarang. Daripada nanti kita baru potong, sama aja. Gitu. Nah, semua teman tuh Pak Fan 272. Ibu Ivon Virgo 90. Malam kawan, malam Bu Ivon. Minta saran jika ada satu toko online, omsetnya setahun melebihi 4,8 M. Jika toko tersebut dijadikan 2 CV, jadi omset itu gantian, berisiko nggak ya? Menurut saya berisiko, Bu. Menurut saya berisiko ya. Kalau satu toko isinya adalah 2 MPWP, padahal ini toko online ya. Banyak orang masih lakukan ya. Banyak orang masih lakukan. Klien gue pun masih melakukan itu. Tetapi gue sudah mewanti-wanti nih, memperingatkan ya, bahwa ini kalau ditemukan oleh pajak, kita nggak bisa lawan, kita kalah nanti. Gitu sih, Bu. Jadi, alangkah baiknya jadikanlah PKP besar, udah satu toko udah beres. Dijadiin PKP aja beres, gitu. Memang kita rugi PPN, ya terpaksa, gitu sih. Tetapi kalau Ibu mau paksain masih 2 MPP, 3 MPP, ya terserah, mau gimana. Boleh juga. Cuman tahu resiko ya, tahu resiko. Nah, semua teman tuh Bu Ivon Virgo. Bapak DH Haryanto. Malam kawan, malam Pak. Untuk UMKM 7 tahun, saya dan istri sudah tidak bisa lagi. Apakah bisa dipindah ke anak? Jawabannya bisa. Dan kalau pindah ke anak, itu termasuk aset-aset dan lain-lainnya dari kita yang pindah semua. Tidak ya, hanya pindahkan barang dagang saja Pak. Ya. Jadi dari si orang tua, hanya memindahkan barang dagang kepada si anak, kemudian si anak jualan. Udah, gitu aja. Yang lain nggak usah dipindahkan, yang lain kan masih aset kita. Ya. Jadi Bapak tinggal menghibahkan aset barang dagang kepada si anak. Kemudian si anak dagang, si anak jualan, dan dia bayar PPh 0,5% selama 7 tahun pakai MPP dia. Gitu, Pak. Semangat tuh Pak Haryanto.
Bapak Fan 272. Apakah bisa kita anggap jual aset PT pakai kode 09? Lalu DPP-nya senilai harga pasar pada tahun pelunasan? Jawabannya bisa. Tetapi kan Bapak kena penyusutan nggak? Kalau Bapak kena penyusutan, maka lari lagi ke PPh 21 gitu. Jadi menurut saya Pak, yang begini-begini Pak ya, kita tidak usah mencari berbagai cara untuk mengecilkan pajaknya, nggak usah. Dari awal buang kepada gaji, dari awal potong PPh 21 gitu. Karena strategi-strategi yang kayak Bapak ini lakukan ini, strategi ini tidak membantu Pak. Begitu kita kena pemeriksaan, orang pajaknya pinter, kita tetap dihabisin, tetap disuruh kenain semua sebagai PPh 21. Gitu sih Pak. Semua teman tuh Pak Fan 272. Oke. Ibu Sinta Marta, thanks Pak Awan sama-sama. Oke teman-teman, sudah jam 9 ya. Gua akan tampung dulu teman-teman ya. Kita tampung dulu. Kita akan jawab di video YouTube ya, di YouTube-nya Pajak Smart. Oke. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Sudah jam 9. Kita tampung dulu ya. Ada Ibu Sinta Marta. Oke. Kita tampung dulu ya. Ibu Sinta Marta lagi. Ibu Mijin, makasih kok sama-sama. Kemudian ada Bapak STY Priyanti, Ibu ya. Bapak Reza Janah. Oke. Kemudian Ibu Mijin. Nah, kemudian Bapak G2836. Kemudian Bapak Fan 272, thank you kawan sama-sama ya. Oke teman-teman ya. Makasih semuanya. Mohon maaf kalau suaranya agak gaung hari ini ya. Kita lagi di luar soalnya. Nah, sampai jumpa teman-teman di Senin depan ya, live Instagram, dan yang belum terjawab akan kita jawab di video YouTube ya. Oke. Sampai jumpa teman-teman, semua teman tuh. Mari semuanya.